Yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadratul malaikah. Malaikat suka berkunjung ke rumah tersebut. Subhanallah. Ini luar biasa. Ketika para malaikat datang ke rumah kita, menziarahi rumah yang ada baca Al-Quran Al-Karim, ini satu kebanggaan luar biasa. Dan malaikat ini ketika masuk ke rumah kita, dia mendoakan seisi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad salatan nanalu bisirriha hifzal Qur'an wal amala bi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang berbahagia, khususnya warga Pondok Pesantren Rasyidiyah Khaliliyah Amuntai di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita bisa lebih meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi dan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang diberikan kebaikan-kebaikan dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Di antara amaliyah yang perlu kita hidupkan dalam mengisi Ramadan yang mulia ini adalah yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim, ayat yang pertama turun adalah Iqra. Artinya bacalah. Ini maknanya adalah bahwa umat Islam itu disuruh untuk pandai membaca. Membaca dengan kalam Allah, membaca dengan hadis Nabi SAW, membaca alam, membaca keadaan, sehingga semuanya itu menjadi satu tujuan agar si hamba ini bisa menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara amaliyah yang perlu kita hidupkan adalah kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an Karim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Artinya apabila kita ingin menjadi umat yang terbaik, umat yang dicintai Nabi SAW, umat yang mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk membaca Al-Quranul Karim, mengamalkannya, dan kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita agar kita semua selamat dunia akhirat. Nah, maka bagi orang yang ingin hidupnya itu bahagia, hidupnya penuh kesentosaan, penuh kedamaian, penuh ketentraman, harmonis dalam keluarga, maka di antara amaliyah yang perlu dihidupkan adalah membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi mengumpamakan ketika rumah yang tidak ada bacaan Al-Quranul Karim itu seperti rumah yang gelap, tak ada penghuni, menyeramkan. Atau kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya, home alone, rumah yang menakutkan. Apakah kita ingin rumah kita itu tidak ada nuansa-nuansa keagamaan? Apakah kita bikin rumah tapi rumahnya tidak memberikan ketenangan? Apakah kita ingin rumah kita itu rasanya sumpek dan tidak menyenangkan? Tentu tidak. Kita ingin rumah kita damai,
nyaman, dan dikunjungi oleh orang-orang soleh. Dan malaikat juga berkunjung. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada bacaan Al-Quranul Karim. Maka atas hal yang demikian itu, saya ingin menyampaikan satu pesan penting daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pesan Abu Hurairah. Beliau sahabat Nabi SAW yang termasuk di antara sahabat yang terbanyak dalam periwayatan hadis. Beliau dalam sebuah pesannya mengatakan, Innal baital ladzi yutla fihi kitabullah ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuh wa hadrathul malaikah wa kharajat minhu syayatin wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullahi azza wa jal dhaqa bi ahlihi wa qalla khairuh wa kharajat minhul malaikah wa hadrathul syayatin. Baik, sekarang kita jelaskan apa maknanya. Ini satu pesan penting yang mudah-mudahan setelah kita mendengar pesan beliau ini menjadi motivasi buat kita semua untuk rajin baca Al-Quran. Di Ramadan ditingkatkan, di bulan Ramadan pun tetap kita jalankan seperti biasa. Kenapa? Karena tanda orang berhasil di Ramadannya itu adalah dia istiqamah dalam kebaikan-kebaikan itu sepanjang masa, sepanjang hayat sampai dia bertemu dengan ajalnya. Menjadi manusia-manusia Rabbani yang taat kepada Allah sepanjang masa, tidak hanya manusia Ramadhani, artinya hanya rajin di Ramadannya saja. Nah, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya innal baital ladzi yutla fihi kitabullah, rumah yang di situ ada bacaan Al-Qur'anul Karim. Ingat, rumah yang ada bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya, tentunya juga ada bacaan sholawat, ada bacaan zikir. Tidak hanya sekadar dialunkan musik-musik belaka saja, tetapi ada alunan Al-Quran. Abahnya atau ayahnya baca Quran, ibunya baca Quran, anaknya baca Quran. Baik baca Quran di dapur, atau di ruang tamu, atau di serambi depan, terserah. Yang penting rumah kita itu kita hiasi, kita perindah dengan tilawah Al-Quran. Maka rumah yang di situ ada bacaan Al-Qur'anul Karim, pertama, ittasa'a bi ahli. Maka rumah itu akan menjadi keluarga yang harmonis. Maksudnya adalah keadaan rumah itu rukun, damai, tentram, menyenangkan, adem, ayem, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Coba kita bayangkan saja, ya. Andaikan rumah besar, bak istana megah, tapi tak ada baca Al-Qur'anul Karim di dalamnya, maka rumah ini mungkin saja kita rasa sumpek dan tidak nyaman di dalamnya. Tetapi rumah yang di situ ada baca Al-Qur'anul Karim, maka keluarganya akan harmonis, hubungannya baik, dan akan menjadi tempat curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah apabila rumah itu ada bacaan Al-Qur'anul Karim, kathura khairuhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di rumah itu banyak kebaikannya. Akhlaknya baik, kata-katanya baik, kelakuannya baik, anak-anaknya mudah diatur, dan kebanyakannya anak-anak yang banyak hafal Al-Qur'anul Karim itu berprestasi. Dan alhamdulillah sekarang ini ternyata banyak di antara perguruan tinggi, bahkan masuk jadi polisi, tentara pun ketika dia punya hafal Al-Qur'anul Karim itu akan dipermudah dan bahkan bisa dikasihkan beasiswa. Kenapa? Ini barakah Al-Quran. Katsura khairuh, banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya, rezekinya Allah mudahkan. Lihat saja. Lihat saja, orang yang di rumah itu banyak baca Al-Qur'anul Karim, selalu dikumandangkan bagi dia menghafal. Satu, tadi keluarganya harmonis. Yang kedua, banyak kebaikan-kebaikan di dalam rumah tersebut.
Yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadratul malaikah. Malaikat suka berkunjung ke rumah tersebut. Subhanallah. Ini luar biasa. Ketika para malaikat datang ke rumah kita, menziarahi rumah yang ada baca Al-Quran Al-Karim, ini satu kebanggaan luar biasa. Dan malaikat ini ketika masuk ke rumah kita, dia mendoakan seisi rumah. Kita bayangkan saja, malaikat mengunjungi kita. Bahkan apabila di situ ada khatmul Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ketika ada acara khatam Al-Quran Al-Karim, setelah ayahnya khatam, ibunya khatam, anaknya khatam, terus ada pelaksanaan acara khatmul Quran, maka acara tersebut akan dihadiri oleh 70.000 malaikat yang ikut mendoakan doanya orang yang khatam Al-Quran Al-Karim. Subhanallah, ini luar biasa. Dia mendoakan, ya Allah ampunkan dosa-dosanya, ya Allah kabulkan hajatnya, ya Allah berikan rahmat yang luas kepadanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu dibacakan, dikumandangkan di rumah kita, malaikat senang berkunjung ke rumah kita. Yang keempat adalah apabila rumah itu ada baca Al-Quran Al-Karim, kharajat minhu syayatin. Syaitannya pada lari dari rumah itu. Syaitan tidak berani mendekat. Kenapa? Kadang-kadang di rumah ada anak yang terlambat bangun, gak salat subuh. Ya mungkin saja di rumah itu tidak ada yang baca Quran, sehingga syaitan berkeliaran di rumah itu. Nah, jadi semuanya dia mau di kamar, dia mau di tempat tidur, dia mau di ruang tamu. Kenapa? Bebas masuk syaitan ke rumah kita karena tidak ada bacaan Al-Quranul Karim. Nah, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang mulia ini mari kita hidupkan dengan amaliyah-amaliyah, amal-amal saleh, di antaranya membaca Al-Quran, supaya satu, keluarga kita menjadi harmonis, damai sejahtera. Kalau istilah dalam orang pendidikan itu, menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, berkat Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah bila kita ingin rumah kita penuh kebaikan-kebaikan, penuh kemudahan-kemudahan, rezekinya Allah murahkan, anak-anaknya pintar, cerdas, berprestasi, maka di antara caranya adalah dengungkan, kumandangkan, tilawahkan Al-Quran di rumah kita. Yang ketiga adalah apabila rumah kita ingin malaikat datang ke rumah kita berkunjung, mengunjungi kita, mendoakan kita, maka bacalah Al-Quran Al-Karim di rumah kita. Dan terakhir, apabila kita ingin rumah kita aman dari syaitan, yang syaitan ini tugasnya menggoda manusia untuk berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat, maka di antara perisai utama, benteng utama, pagar utama agar rumah kita aman dari syaitan, yaitu kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya warga pondok pesantren Syekh Khalil Al-Muntai, demikian tausiah singkat ini disampaikan, pada ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberi kita hidayah, taufik, keampunan, dan Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran, baik di kala siang ataupun malam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Salah mohon dimaafkan. Wala minkum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.